Papa lihat lantai ini nggak licin. Pasti kamu jatuh bukan karena terpeleset. Papa minta kamu terus terang sama Papa sekarang. Enggak kok, Pak. Saya udah terus terang sama Papa, ngapain juga saya bohong. Coba, kamu pandang mata Papa. Sekarang kamu bicara jujur. Sayang, ini minumnya loh. Makasih, Ma. Supir udah nunggu di bawah. Kamu cepetan berangkat, Gi, biar kamu nggak telat, ya? Biar saya saja yang antar ke sekolah. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Mama apa-apaan sih? Di telepon ngomongnya ogah-ogahan gitu. Mama kayak orang sakit gigi deh. Aduh, Mama tuh lagi pakai masker. Ada apaan sih? Mah, suami Mama sama si Alia lagi ada di ruang kepala sekolah. Sekarang dia lagi minta izin soalnya pengen ngajak Alia ke kuburan mamanya. Ngapain mereka ke sana sekarang? Ya mana aku tahu. Tadi sih di mobil dia cuma bilang kalau hari ini dia pengen ngajak si Alia pergi. Tapi kayaknya ada yang aneh deh. Tapi nggak mungkin dong kalau aku nanya-nanya. Mah, Alia? Mas? Alia, kamu nggak sekolah, sayang? Siska mana, Siska? Siska di sekolah, Ma. Saya cuma izin sebentar nemenin Papa ke sini. Setelah itu, saya balik lagi ke sekolah. Oh, ya. Hampir setiap pagi setelah Alia dan Siska berangkat, saya selalu naik taksi pergi ke sini. Saya memang sengaja nggak bilang siapa-siapa karena saya nggak mau kalau ada yang tahu. Tapi sekarang rahasia saya sudah terbongkar. Kenapa Nyekar harus dirahasiakan? Saya
Saya malu, Mas. Saya malu kalau ada yang tahu saya mencari ketenangan batin justru pergi ke makam. Tapi saya merasakan ketenangan jika datang ke sini dan merasa lebih dekat dengan almarhumah Mbak Yasmin. Lo udah ngerjain PR? Sini pinjem cepetan. Lo. Jangan berisik. Gua belum buat PR. Dan gue sengaja tukeran. Biar Bu Darti yang bikin nobatin lo jadi putri sekolah bakalan ganti nama lo jadi putri sampah. Siska? Tahu arti PR? Jawab! Pekerjaan rumah. Bagus. PR kamu sudah selesai? Udah. Bawa sini. Mana PR kamu? Kan semuanya ada di buku itu, Pak. Kamu mau mempermainkan saya, ya? Coba tunjukkan pada saya mana PR yang kamu buat. Kalau ada penobatan putri sampah, kamu yang saya akan calonkan untuk gelar itu. Sumpah, Pak, barusan... Barusan? Barusan apa? Barusan membohongi saya? Keluar! Keluar! Cepat! Ya Allah, aku percaya hanya kepadamu bahwa di balik penderitaan ini pasti ada kebahagiaan, ya Allah. Ya Allah, aku akan mencoba untuk tabah meskipun Mama Rika dan Siska selalu menyiksaku, ya Allah. Ya Allah, ini semua aku lakukan hanya demi almarhumah Mama. Karena dia yang menginginkannya, ya Allah. Tapi sekarang aku takut untuk kehilangan Papa. Ya Allah, aku udah gak tahan menghadapi cobaan ini, ya Allah. Aku udah gak tahan. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan, ya Allah. Hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa menolongku, ya Allah. Sekarang aku pasrah, ya Allah. Sekarang lo males banget ya? Gue tahu sebenarnya lo nggak percaya sama Tuhan. Lo sholat 5 kali sehari cuman gara-gara lo gak mau kerja, ya kan? Enggak. Alah, diem aja lo. Gue udah cerita semuanya ke nyokap gue tentang apa yang lo lakuin ke gue di sekolah. Sekarang dia pengen ketemu sama lo. Sekarang! Ini adalah pembalasan yang manis dari gue.
Bawang putih, sini. Kamu tuh jangan belagak lugu ya depan semua orang. Asal kamu tahu aja, nggak bakal ada orang yang perhatiin kamu. Tahu? Kamu apain anak saya, ha? Kamu apain? Enggak, Ma. Sumpah. Sumpah? Kamu pikir saya percaya sama kamu, ha? Ayo, minta maaf sama Siska. Cepetan. Tapi, Ma, Cium kakinya dan minta maaf. Mah, aku nggak mau dia sentuh aku. Nanti aku diguna-gunain lagi. Heh, anak cantik, kamu sebutin siapa dukun kamu, ha? Sebutin siapa, bilang, ayo bilang. enggak, Ma. Enggak ada dukun. Kalau kamu nggak bilang, kamu akan tahu akibatnya. Bilang nggak? Cepetan bilang. Enggak, Ma. Oh iya, pasti si perempuan jalang itu, mamanya itu, ya? Hah? Iya. Jangan bilang mama saya seperti itu, Ma. Oh iya, baik-baik. Kalau gitu ulangin lagi perkataan saya. Yasmin adalah pelacur. Pelacur. Ayo bilang. Enggak, Ma. Siska, kamu ambil minyak panas di atas kompor. Cepetan. Mau lari mana lo? Lo udah nikmatin semua kekayaan lo. Sekarang giliran gue. Lo menderita dan lo lihat semua kebahagiaan gue. Oh, mana tangan kamu? Hah? Ma, jangan, Ma. Ma, jangan. Iya. Silakan teriak sepuas-puasnya. Karena bokap lo lagi ada di Bandung. Dan gak ada yang bakal ngedengerin lo. Nina, tolong kamu batalkan semua pertemuan saya di Bandung. Ya, perasaan saya nggak enak. Saya mau kembali ke rumah. Kamu ambil jerigen bensin sekarang koreknya. Cepetan. Jadi kamu nggak mau bilang-bilang juga. Ayo bilang. Bilang nggak kamu? Rika! Mana yang akan menjadi warnamu? Jadi mereka sudah sering melakukan semua ini sama kamu. Dan kamu tidak mengatakannya sama papa. Kenapa? Kenapa? Pa,
ini semua bukan seperti yang Papa kira. Mereka mencoba membakar kamu hidup-hidup, dan kamu katakan Papa salah kira. Begitu? Mereka itu bukan manusia, biadab, binatang. Untung Papa cepat datang. Kalau tidak, Papa tahu apa yang akan Papa lakukan terhadap mereka. Kamu tunggu dan diam di sini, tunggu sampai Papa datang. Rika! Berani-beraninya kamu. Sungguh biada perbuatan kamu. Tidak berperi kemanusiaan. Mas. Anjing pun tidak akan menggigit tangan yang memberi dia makan. Tapi kamu lebih dari binatang. Saya memberikan perlindungan kamu. Saya menganggap diri saya sudah sebagai bapak dari anak kamu. Kamu sudah menjadi bagian dari hidup ini. Apa balasan kamu? Apa? Kamu kecewakan saya. Kamu hancurkan saya dengan perbuatan-perbuatan kamu. Saya tidak ingin melihat batang hidung kamu lagi. Sekarang juga keluar dari rumah ini. Mas harus dengar dulu, saya kan istri Mas. Istri? Kalau kamu merasa menjadi istri saya, seharusnya kamu melindungi anak-anak kita. Kamu melindungi Alia. Kamu tahu, atas permintaan Alia, saya menikah sama kamu. Tapi apa balasannya? Apa? Kamu siksa dia, kamu aniaya dia. Mas, enggak benar itu. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Dan saya akan ceraikan kamu. Saya telah 3 kamu. Mas, dengar dulu, Mas. Lepaskan. Lepaskan. Mas, dengar dulu, Mas. Lepaskan. Semuanya hancur, Siska. Hancur. Siska, cepat kamu sekarang. Cepat. Jangan sampai si Alia ngeliat kamu. Cepat kan. Kamu bilang apa sama dia? Ha? Bilang apa sama dia mata gelap yang lihat tangga? Kamu bunuh suami saya. Papa bangun. Biji nadinya masih ada. Nyawanya masih. Saya telepon dokter, Papa harus dibawa ke rumah sakit. Dia emang masih hidup. Terus sekarang kita harus gimana? Papa. Dokter, tolong suami saya, dok. Tolong. Tolong, suami saya, tolong. Maaf, Bu. Tolong tunggu di luar ya. Puas kamu, ha? Puas? Kamu dorong suami saya ke pintu kematian. Kalau sampai suami saya meninggal, saya akan tuntut kamu, saya akan tuntut.
kalau dia sembuh, dia bisa laporin kita ke polisi. Kalau dia lolos dari kematian, kita harus buat dia mampus sebelum bisa buka mulut. Ini udah nasib saya sama papa. Saya mohon, kembaliin papa seperti semula. Saya bukan Tuhan. Saya tidak punya kemampuan sebesar itu. Saya hanya bisa melakukan hal-hal yang lebih sederhana. Saya sudah melihat kondisi papa kamu barusan. Saya pergi sebentar. Bantu dokter dan papa kamu dengan doa. Untuk saat ini hanya itu yang bisa kita lakukan. Mana yang akan menjadi warnamu? Mama, operasi udah selesai. Dia nggak mati. Sekarang dia udah dipindahin ke ICU. Si Indra itu harus mampus, sayang. Papa nggak usah khawatir. Papa pasti akan sembuh. Bagaimana keadaan suami saya, suster? Dia butuh istirahat. Tolong ibunya dibawa keluar. Jangan suster, saya ingin di sini aja. Jangan usir saya. Saya ingin dekat dengan suami saya, suster. Di sini hanya boleh satu orang saja. Bagaimana kalau... Suster, jangan. Saya mau di sini, suster. Saya anaknya. Tolong jangan pisahin saya dari papa saya, suster. Suster, saya ini istrinya, suster. Saya berhak ada di sini. Keributan akan membahayakan keselamatan pasien. Saya nggak mau pergi dari sini, suster. Saya anaknya. Dia cuma... Kita yang keluar. Jangan macem-macem. Mau ngapain lo di sana? Mau ngapain? Bokap gue lagi sakit dan gue pengen nemenin dia. Lo pengen bokap lo cepet sembuh dan cepet pulang? Ingat, nyokap gue di atas lagi sendirian. Sendirian, apapun bisa terjadi. Dengar, kalau lo pengen bokap lo tetap hidup, ikutin apa mau gue. Tapi kalau enggak, dengar, bokap lo bakalan mati dan siap-siap ngeliat itu. Maaf, suster. Saya mau berdoa untuk suami saya. Tapi saya tidak bisa konsentrasi kalau ada orang lain. Baik, Bu. Kalau ada apa-apa, panggil saya di luar. Terima kasih, Sus.
sabarin mama saya. Dia pasti pingsan karena nggak tega ngeliat keadaan papa kayak gitu. Dia sayang banget sama papa. Ma! Mama! Ma! Saya tidak bisa memberikan harapan yang berlebihan. Sebenarnya, Dok, bagaimana dengan kondisi suami saya yang sebenarnya, Dok? Begini, Bu. Pak Indra telah mengalami kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhan. Yang kalau orang awam melihat, Pak Indra seperti orang yang terkena stroke berat. Apakah suami saya bisa sembuh, Dok? Masih ada kemungkinan, Bu. Tapi secara jujur saya katakan, mulai sekarang Pak Indra harus menjalani hidupnya di atas kursi roda. Tapi beliau masih bisa melihat dan mendengar. Hanya saja ada kemungkinan beliau tidak akan bisa berbicara lagi. Mana yang akan menjadi warnamu? Kita nggak boleh menyerah, Pak. Dokter Aswin bilang beberapa pasiennya yang mengalami hal yang sama Papa bisa sembuh. Ngapain kamu ngurusin mayat hidup segala, hah? Udah kurang kerjaan, iya? Hah? Tuh, rapin kamar saya. Ngapain lagi kamu, ah? Ini papa saya. Tolong. Berani lo ngelawan nyokap gue? Lo kira nih mayat hidup bisa nolongin lo? Gak usah dibukain. Biar orang di luar sana ngira kita tuh lagi istirahat. Lagian mama tuh lagi gak mau diganggu. Itu orang dari kantor papa. Dia tahu saya lagi nungguin dia di sini. Soalnya tadi dia udah telepon bilang mau ke sini. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tolol. Tadi waktu dia telepon cuman saya sama papa yang lagi ada di rumah. Kan pas saya pulang, harusnya kamu tuh langsung cerita. Heh, kamu jangan berani macam-macam depan mereka ya. Kalau kamu nggak mau dia, saya jadikan mayat. Selamat siang, Bu. Siang, maaf ya Pak, Bapak agak lama menunggu. Soalnya kami sedang bingung, Pak. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Bu. Tapi maaf, sebentar saya harus mengantarkan suami saya istirahat karena dia nggak bisa lama-lama duduk. Sebentar. Tolong jangan perlakuin papa seperti ini. Kasihan dia. Heh, kalau kamu mau, mayat hidup ini nggak saya macem-macemin. Kamu tuh mesti nurutin apa kata saya dan anak saya, Siska. Ngerti? Makasih. Itu tugas saya.
Saya harap saya mampu menyembuhkan papa kamu. Saya akan merasa sangat bahagia. Tapi seperti yang pernah saya bilang, kemampuan saya terbatas. Maaf Pak Brata, tolong Bapak bicara singkat saja, karena saya nggak bisa jauh dari suami saya. Tapi maaf, Bu. Sebagai anak kandung dari Pak Indra, Alia juga harus hadir untuk mendengarkan langsung apa yang akan saya sampaikan. Siska, kamu panggil Alia ya, terus gantiin dia jagain Papa, ya. Suami saya nggak bisa ditinggal sendirian, walaupun sedetik, Pak. Kita harus sama-sama tabah dan tawakal, Pak. Saya terus berdoa supaya Papa cepat sembuh. Monyet, nyokap gue minta ditemenin tuh. Sana keluar. Mayat hidup. Sebentar lagi gue kasih lihat apa yang namanya bersenang-senang. Bangun sih. Brengsek, percuma ya ngerjain mayat hidup. Udah capek-capek ngerjain, tetep aja nggak ada reaksi. Udah sana lo. Pak Indra sudah menyiapkan ini untuk berjaga-jaga. Seandainya terjadi sesuatu menimpa dirinya. Melihat kondisi Pak Indra sekarang, kami merasa wasiat ini sangat membantu untuk melaksanakan tugas-tugas di perusahaan. Surat wasiat ini dibuat sebelum Pak Indra menikah dengan Ibu. Tapi walaupun nama Ibu tidak tertulis di sini, karena sekarang Ibu sudah merupakan istri yang sah dari Pak Indra, Ibu mendapat mandat Kirain untuk bertindak sebagai caretaker atas semua harta Pak Indra. Sampai Alia berusia 21 tahun. Gimana kalau si Alia udah umur 21 tahun? si Alia itu harus memenuhi semua kebutuhan mamanya. Cuman itu? Dalam pasal terakhir ditulis, kalau terjadi sesuatu dengan Alia, misalnya dia mati. Semua harta Tuan Indra yang terhormat akan dihibahkan ke panti asuhan dan panti sosial. Jadi kita nggak dapet apa-apa, Mah. Bawang putih bisa ngelakuin seenaknya, Mah, sama kita. Kita ada di bawah kakinya dia. Ancur, Mah. Kita semua tuh ancur. Belum, sayang, belum. Kita
kita masih punya waktu beberapa tahun lagi untuk membuat si Alia itu sangat-sangat menderita. Kita akan buat dia menyesal seumur hidup kenapa dilahirkan oleh mamanya ke muka bumi ini. Mana yang akan menjadi warnamu? Lo udah banyak ngancurin hidup gue. Sekarang giliran gue. Jangan sakitin papa. Dasar laki-laki brengsek. Jangan sakitin papa. Jangan. Lo sama sekali nggak mau ngasih duit ke gue dan nyokap gue. Siska. Jangan. Sekarang lo lihat apa yang bakalan gue lakuin. Siska, jangan! Jangan! Sekarang lo lihat. Siska! Mampus lo. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.